Salam sejahtera wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya wanita-wanita Tuhan diberkati dalam perlindungannya. Bersyukur si Basila Center Kelapa Gading boleh terbentuk dan saat ini memasuki usia yang pertama. Semuanya hanya oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Harapan kami, si Basila Center Kelapa Gading dapat membawa wanita-wanita Tuhan untuk sehati dalam kasih Tuhan, tetap semangat dalam melayani Tuhan, dan terus bertumbuh dan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Di masa pandemi ini, si Basila Center Kelapa Gading tetap diadakan pada hari Senin jam 6.30 malam via Zoom online. Di antaranya, fellowship bersama, memuji dan memuliakan Tuhan, serta dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, menggali kebenaran firman Tuhan dalam berdiskusi Alkitab, saling menguatkan dengan sharing kesaksian, doa bersama bagi bangsa dan negara, dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bagi wanita-wanita yang ingin bergabung bersama kami, dapat menghubungi kami via Instagram @bcc_sisterhood and counter. Ibadah Si juga diadakan melalui YouTube pada minggu kedua dan minggu keempat. Wanita-wanitanya Tuhan juga dapat berkesempatan menabur dalam pekerjaan Tuhan lewat persembahan online dan dapat ditransfer ke rekening ini. Wanita-wanitanya Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah bersama sebagai ucapan syukur HUT Si Basila Center Kelapa Gading. Tuhan Yesus memberkati. Shalom wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya hari ini? Pastinya dahsyat luar biasa. Karena selalu ada sukacita daripada Tuhan dalam kehidupan wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Hari ini adalah hari yang spesial. Karena hari ini merayakan ulang tahun yang pertama. Si Basila Kelapa Gading, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang selalu menolong hidup kita. Tuhan yang selalu menuntun langkah-langkah kita. Melewati setiap masa dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita harus melewati saat-saat sulit saat ini. Tapi kita percaya tangan Tuhan selalu siap menolong kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akan mulaikan acara ibadah kami ini Tuhan, kami mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sampai dengan saat ini, semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami, menyiapkan waktu kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Kami menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kiranya Engkau yang bertahta dalam pujian kami Tuhan, sehingga menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Engkau yang menuntun acara ini mulai dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap untuk menyembah dan memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Amin. Biarlah hidup kami selalu menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Haleluya Jesus. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Mari kita sama-sama katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Ini kami Tuhan, bagai setiap kami Yesus. Haleluya, biar hidup kami menjadi berkat bagimu Tuhan. Biar hidup kami ini Tuhan dipakai oleh Engkau Tuhan, berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami sembah. Yesus dahsyat Engkau Tuhan, Kau Bapa yang baik. Haleluya. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Karena kalau saat ini kita boleh ada, semua karena anugerahnya, semua karena kasih-Nya. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kuasa ajaib Tuhan. Haleluya. Biarlah mulut kami terus bermasmur bagimu Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah mata kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Hati kami mau terus menyembah Engkau Tuhan.
Karena hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang bertakhta dalam hati kami dan hidup kami. Haleluya Yesus. Karena hidup kami Tuhan hanya untuk Engkau saja Bapa. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita mau katakan haleluya. Kalau ku hidup, yes Tuhan, kalau mau hidup bagi Engkau Tuhan, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dalam ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, dan pujian kami hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau bersorak dan bersuka bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Amin. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kita, yang membuat kita kuat melewati masa demi masa dalam kehidupan kita. Karena kita percaya ada Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita. Haleluya, Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, Jesus. Oh. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, oh,
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang selalu mengenyangkan setiap kehidupan kami masing-masing pribadi. Mari Tuhan beracara, mari Tuhan pimpin kehidupan setiap pribadi kami. Dan hati kami rindu akan Engkau. Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami ada. Dan saat ini kami mau belajar mengucap syukur dan belajar menjadi wanita-wanitanya Tuhan yang mengerti prinsip-prinsip dan nilai-nilai kerajaan Allah. Ajar kami supaya kami menjadi wanita yang terus menyenangkan hati Tuhan. Dan wanita yang memiliki nilai dan karakter daripada kerajaan Allah dalam kehidupan kami. Urapan-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap kami. Dan kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau sudah bertata di atas pujian penyembahan daripada setiap pribadi kami. Dan biarkan pada saat ini hati kami rindu, hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang terbuka dan Engkau mengurapi setiap kami dengan urapan yang baru, urapi hamba-Mu yang berguna jika Engkau pakai gunakan dengan kuat kuasa sehingga segala kebenaran firman Tuhan boleh jadi rema. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin, amin, amin. Shalom setiap wanitanya Tuhan, dan pada saat ini izinkan saya mengucapkan ulang tahun yang ke-1 ya untuk Si yang ada di Kelapa Gading, dan biarlah 1 tahun ini menjadi perjalanan yang penuh dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Saya ingin mengangkat satu topik, yaitu salah satu tokoh dari Godly Woman, yaitu bernama Yochebed, dan biarkan Yochebed ini menjadi contoh di antara segala wanita yang ada dan keadaannya, kondisinya pada saat ia ada di muka bumi pada saat itu dalam tekanan, dalam tindasan, dalam keadaan yang gak enak. Tapi dia belajar untuk mengandalkan kuasa Tuhan dan belajar untuk mengarahkan hatinya dan tetap mendidik anak-anaknya dalam takut akan Tuhan. Sehingga akibatnya adalah
kuasa Tuhan dinyatakan, kebangkitan dari generasi baru terjadi dan munculnya pemimpin-pemimpin yang lahir oleh karena doa dan oleh karena pengabdiannya. Saya ingin mengangkat dan mengajak setiap kita saat ini membaca dari Keluaran yang kedua, ayatnya yang kedua dan ketiga. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah teberau di tepi sungai Nil. Ini sesuatu yang luar biasa karena dari ayat ini wanita ini bukan hanya mengerti, melihat atau memeluk anak yang luar biasa, bayi yang mungil. Tapi ada tulisan bahwa ia melihat, ketika dilihatnya itu perlu digarisbawahi. Di bahasa Inggrisnya she saw gitu, dikatakan ia melihat. Apa yang dia lihat itu ternyata dia memiliki satu visi yang datang dari hati Tuhan. Satu kemampuan yang bisa melihat jauh melampaui apa yang ada saat itu di depannya, di hadapannya, situasi yang ada. Dia melihat bahwa anaknya dikatakan beautiful, cantik. Di dalam bahasa Ibrani itu dikatakan tov atau good, penuh dengan kebaikan karena datangnya segala pemberian yang baik itu datangnya daripada Tuhan. Nah, ia punya dorongan di hatinya untuk bagaimana caranya, karena dia mengerti ada visi yang Tuhan taruh atas anaknya, maka dia ingin melakukan sesuatu dengan tuntunan Roh Tuhan, yaitu menyelamatkan, karena dia percaya nasib bangsa daripada Israel itu tergantung pada tangan Tuhan yang akan memberikan seorang penolong yang sanggup untuk meluputkan mereka dari kuasa perbudakan pada saat itu dan tekanan serta tindasan. Jadi apa sih yang terjadi? Yang pertama, situasi yang ada adalah ia tinggal dalam tekanan, ia tinggal dalam suasana penuh ketakutan, mirip dengan situasi kita saat ini, tekanan, ketakutan dari karena pandemi dan wabah. Tetapi di sini yang menarik, dia tidak mengizinkan situasi itu mengikat kehidupannya atau menguasai hati dan pikirannya. Yang kedua yang terjadi adalah bangsa Mesir itu terus-menerus membuat kehidupannya makin lama, makin susah, makin sukar. Mungkin kita juga menerima teror-teror dalam bentuk hoax, dalam bentuk macam-macam gitu ya. Tekanan-tekanan zaman sekarang ini menerima datangnya dari sosmed dan sebagainya. Tetapi dia memutuskan untuk tidak mengikuti itu semua. Kenapa? Ada sesuatu yang lebih besar yang dia perlu pikirkan dan siapkan. Dan kita percaya ini dimulai dari mana sih? Dari Kejadian 1, ketika bangsa Mesir begitu ketakutan karena bangsa Israel makin lama makin banyak dan makin bertambah besar dan makin jumlahnya makin bertambah-tambah, penduduknya makin bertambah dan makin makmur. Maka mereka bikin kehidupannya makin pahit, makin susah dan mereka menekan supaya mereka dipaksa menjadi budak dan membangun gitu ya. Dan mereka dipaksa untuk mengambil yang namanya seperti ter gitu ya atau gala-gala yang dibuat campuran dari aspal dan sebagainya untuk bikin apa sih? Bikin batu bata. Dan mereka dipaksa juga bekerja di ladang dan mereka juga diperlakukan dengan kejam dan kasar. Jadi mereka dituntut mengalami hal-hal yang gak enak. Itu keadaan yang di mana dia ada pada saat itu. Dan apalagi satu saat keadaannya makin bertambah genting karena semua anak dari usia 2 sampai ke bawah itu sampai bayi itu dikatakan harus dibunuh. Jadi kalau kedapatan anak laki-laki itu semua harus dibunuh dan harus dibinasakan gitu ya. Dan itu yang terjadi karena Firaun mengatakan semua anak laki-laki dari bangsa Israel harus dibunuh. Dan ia menyediakan tentara-tentara algojo yang datang ke rumah-rumah daripada bangsa Israel untuk mencari dan menarik. Misalnya ibu yang sedang menyusui, yang baru melahirkan itu diambil langsung dibabat habis gitu ya, dibunuh tanpa mengenal peri kemanusiaan lagi. Dan apa yang terjadi tidak membuat dia menjadi ketakutan. Berita itu
itu begitu menyebar dan bahkan itu bukan hoax, itu kejadian nyata sehingga dia dia juga tidak mengeluh, dia juga tidak menggerutu, dia juga tidak komplain dan dia juga tidak membenci orang-orang daripada bangsa Mesir ini. Yang ada adalah dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Nah, identitasnya siapa sih Yohebed? Yohebed arti namanya adalah Jehovah is our glory. Jadi Yehova atau Tuhan itu adalah kemuliaanku. Buat pribadi Yohebed, Tuhan Allah itu adalah kemuliaannya. Dan ia adalah anak keturunan daripada Lewi dan dia adalah istrinya dari Amram dan ia adalah ibu daripada Musa, dari Miriam, Harun dan Musa. Jadi ada 3 anak yang Tuhan berikan dalam kehidupannya dan itu identitasnya. Jadi siapa Yohebed kita sudah tahu, dia benar-benar turunan dari Lewi dan suaminya juga keturunan Lewi juga. Dan mereka menikah dan mereka diberkati dengan 3 anak yang ada dalam kehidupannya. Nah, apa yang terjadi dari kehidupan ini ternyata dia tidak hanya memiliki line garis yang datang daripada Tuhan untuk menjadi imam sebagai tiang doa. Dia menyadari dan dia punya kerinduan yaitu supaya hatinya itu tidak terikat dengan segala sesuatu yang ada. Dia tidak hidup berdasarkan keinginannya. Dia hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan rindukan, apa sih yang Tuhan butuhkan, apa yang Tuhan minta dari kehidupan kami sebagai keturunan dari Lewi. Itu yang ada terpatri dalam kehidupannya. Jadi dia mengerti betul, dia punya kebutuhan. Tapi dia serahkan semua kebutuhannya itu kepada Tuhan. Jadi dia melampaui segala sesuatu yang ada. Dan kalau kita lanjutkan, apa sih yang terjadi di Keluaran 2 yang tadi saya bacakan di ayat yang ketiga. Itu yang menarik adalah terjadi yang namanya ada sesuatu yang harus dilakukan di mana dia harus berkorban. Terpisah dari anak yang dia sayangi. Karena dia tahu ada maksud dan rencana Tuhan ketika dia mendengar banyak bayi laki-laki anak dari 2 tahun ke bawah itu semua harus dibunuh ya. Itu dia tahu pasti ada rencana Tuhan di balik itu semua walaupun saat itu dia tidak mengerti, walaupun saat itu dia belum melihat apa yang menjadi jawabannya. Tapi dia bersedia berkorban, dia bersedia juga. Apa sih yang dia harus lakukan? Dia harus hadapi bahaya. Dia kalau aku harus mati biarlah aku mati. Dia berani menghadapi risiko, dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anaknya ini dan menaruhnya di sungai yang ada gitu. Dan kita percaya waktu dia melakukan ini karena dia mengerti betul peran Tuhan dalam hidup daripada keluarganya. Orang-orang Lewi dan bangsa Israel pada saat itu. Jadi apa yang terjadi dengan wanita ini? Wanita ini memiliki iman yang luar biasa. Dia mengalir bersama dengan roh Tuhan yang luar biasa. Mengikuti iramanya Tuhan, memiliki iman, memiliki pengabdian, memiliki cinta atau kasih dan belas kasihan. Apa yang dia kerjakan adalah dia percaya Tuhan adalah Tuhan yang mengerti segala sesuatu. Tuhan yang ada di masa lalu, masa saat ini sampai di depan. Buat hidup dia, buat hidup anak-anaknya dan buat hidup bangsanya. Karena dia memiliki iman seperti itu, dia tahu Tuhan pasti menjaga dan melindungi. Oleh sebab itu dia mempercayakan bayi yang datang daripada tahta Tuhan dipercayakan dalam hidupnya ini. Ketika dia harus berpisah, dia percayakan itu ke dalam tangan Tuhan. Dia bukan mengabaikan atau meninggalkannya seperti zaman sekarang. Banyak orang menerima, memperoleh berkat Tuhan dengan ada anak-anak. Tapi ada yang membuangnya di sampah. Tapi dia tidak. Dia mengasihi anak itu. Tapi dia peduli dengan visi Tuhan yang terjadi atas anak ini. Dan dia harus menyelamatkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang ia mau. Dan dia rela untuk berdiri kokoh di atas kebenaran firman Tuhan. Dan iman yang menyatakan Tuhan pasti punya rencana atas bayi yang bernama Musa ini. Dan kita percaya pada saat itu
nama bayi itu bahkan belum sempat diberi nama. Karena nama Musa itu datangnya dari putri Firaun yang mengangkatnya. Karena dia ditaruh di sungai Nil dan diangkat dan disebut dengan nama Musa. Dan mari kita perhatikan, Tuhan, aku mempercayakan dia ke dalam tangan-Mu. Itu adalah bagian daripada kehidupannya. Dia tidak mengerti, tapi dia taruh anak ini dan dia percayakan dalam tangan Tuhan. Yaitu dia mempercayakan juga hidupnya. Karena kalau ada kedapatan wanita yang melakukan itu wanita itu juga pasti harus mati. Keluarganya juga pasti harus mati. Tetapi dia percaya sungguh akan Tuhan. Apa sih yang terjadi? Dia memperoleh upah daripada iman kepercayaannya kepada Tuhan ketika ia menyerahkan bayi ini ke dalam tangan Tuhan dan mengikuti pimpinan Roh Tuhan untuk meletakkannya di Sungai Nil. Lalu dia meminta Miriam anaknya untuk mengawasi karena dia nggak mungkin di situ, dia harus kembali dan dia menerima lebih daripada apa yang dia harapkan. Karena di Kejadian di Keluaran 2 itu dikatakan sesuatu yang luar biasa. Ketika Tuhan memberikan ke dalam kehidupannya, saya akan bacakan dari ayat 5. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di Sungai Nil dengan dayang-dayangnya berjalan-jalan tepi Sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampak anak itu menangis sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Bertanyalah kakak-kakak itu pada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun itu kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Wow, Tuhan itu luar biasa ya. Ketika dia menyerahkan, mempercayakan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, apa yang dia peroleh daripada Tuhan, dia percayakan kembali sepenuhnya hidup daripada anaknya itu ke dalam tangan Tuhan. Manakah dia menerima upah dari iman dan keberaniannya dan kerelaannya untuk berkorban. Waktu dia menaruh dengan penuh belas kasihan, dia tidak ketakutan menghadapi resikonya. Akibatnya Tuhan menggerakkan putri Firaun untuk memiliki belas kasihan. Karena belas kasihan itu datangnya daripada pribadi Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang menggerakkannya, bayangkan itu tidak dimakan buaya. Karena di situ banyak sekali buaya di Sungai Nil itu. Dan putri Firaun dan dayang-dayangnya itu jalan-jalan di dalam sungai itu, berarti kan dangkal ya. Dan di tempat itu biasanya banyak sekali buaya gitu. Dan yang menarik adalah ada proteksi Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Dan waktu Tuhan itu waktu yang paling tepat untuk ketika dia datang, dia melihat dan dia mengangkat dan anaknya langsung datang, Miriam itu langsung menawarkan. Saat itu juga anaknya juga memperoleh iman untuk berani menghampiri dan menawarkan. Lalu putri itu bilang, iya panggil ibu itu. Dan itu yang terjadi. Upahnya waktu dia melakukannya karena ini diangkat anak, jadi dia baik-baik saja. Saya percaya ini semua adalah bagian dari rencana Tuhan, bukan kebetulan. Tapi ini rencana Tuhan. Di dalam Tuhan itu tidak ada kebetulan. Di dalam Tuhan itu Tuhan sudah mereka-rekakan segala peristiwa yang ada untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan buat kita. Nah, dari cerita ini apa sih yang kita bisa lakukan? Yang pertama aplikasinya. Apa yang dia lakukan adalah dia mengenal siapa betul Tuhan dalam kehidupannya. Dia memiliki iman karena identitasnya jelas di hadapan Tuhan. Identitasnya itu membangun kehidupan dia untuk bertumbuh. Ada pertumbuhan secara pribadi. Yang pertama, dia juga menyadari bahwa dengan kasih, dengan iman dan keberanian, dia mencoba menolong anak ini supaya dilepaskan dari belenggu maut, belenggu kelaliman, kebengisan di mana akan melanda banyak anak-anak pada saat itu. Dan dia berani mengambil resikonya. Kasih yang ada di dalam hidupnya itu adalah kasih daripada Bapa Surgawi yang memberikan putranya yang tunggal yaitu Yesus kepada kita semua untuk menyelamatkan kita dari murka, kebengisan dan dosa yang melilit. Itu sebabnya kita patut bersyukur karena Yochebed Musa tetap bisa hidup dan selamatkan.
Dan oleh karena Yesus kita semua bisa hidup dan bisa mengalami kehidupan yang kekal. Yang pertama aplikasinya yaitu mari kita mau menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Seperti Yokebed mengenal siapa Tuhan sehingga dia bisa mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Karena dikatakan di dalam Amsal 31, charm is deceitful and beauty is vain. Jadi dikatakan bahwa segala sesuatu itu, bahwa kecantikan itu sia-sia. Tetapi dikatakan a woman who fears the Lord she shall be praised. Tapi wanita yang takut akan Tuhan itu patut dipuji. Itu dari Amsal 31. Ya, nah ini bicara tentang apa sih? Ini ukuran iman dari Yokebed yang didemonstrasikan karena ketaatannya. Iman Yokebed itu keluar dari hatinya, dari dalam hati keluar. Jadi from inside out gitu ya. Keluar oleh karena ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, dia terus terkoneksi dengan Tuhan. Akibat dia terus terkoneksi dengan Tuhan, dia juga memastikan anak-anaknya mengenal siapa Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia memastikan menaruh fondasi dasar di atas kehidupan anak-anaknya. Dan saat itu waktu dia dipercaya, dia juga memastikan fondasi dasarnya adalah kebenaran Tuhan dan siapa Tuhan yang menciptakan keberadaan anak-anaknya. Termasuk Tuhan yang menciptakan keberadaan dia. Itu dia tanamkan, itu adalah yang harus kita kerjakan. Sudahkah kita terkoneksi terus dengan Tuhan? Sudahkah kita juga terkoneksi dengan anak-anak yang ada yang Tuhan percayakan jika kita sudah menikah? Sudahkah kita punya hubungan dan kita melihat dan menanamkan benih-benih iman, dasar-dasar takut akan Tuhan kepada anak-anak kita. Supaya itu yang terjadi harus dikerjakan sampai anak usia 5-6 tahun. Maka dia akan kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena dewasa ini dunia itu menawarkannya adalah, yang ditawarkan adalah jangan terkoneksi gitu ya dengan sesama yang ada di sekitar. Tapi terkoneksinya itu secara apa ya, secara lewat virtual, secara lewat sosial media. Dan mereka tidak bisa terpisahkan dari Facebook, dari Twitter, dari IG dan sebagainya gitu. Itu banyak sekali networking seperti ini. Dan itu koneksi yang ditawarkan oleh dunia yang hari-hari ini kita pun semua jika memakainya dengan benar itu bisa jadi membawa kemuliaan buat Tuhan. Dan yang Tuhan mau adalah sebelum kita memegang gadget-gadget yang ada, sudahkah kita punya hubungan diawali pagi hari bersama dengan Tuhan. Yang terakhir itu bicara tentang nilai atau value, peranan kita untuk memberikan nilai-nilai. Bagaimana kehidupan Yokebed yang penuh dengan kasih, penuh dengan iman, penuh dengan keberanian, menyelamatkan anaknya dari kebengisan, dari kekejaman, itu bisa mengalami yang namanya kemenangan-kemenangan. Itu sebabnya karena iman dikatakan Musa itu ketika dia, saya ingin bacakan dari Ibrani saja, saya ingin bacakan supaya kita semua bisa sama-sama mengikutinya dan kita bisa sama-sama membukanya dari Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11 dan biar kita sama-sama mengikutinya dimanapun kita ada. Ibrani pasal yang 11 ayatnya 24 sampai 27 saya akan bacakan. Jadi kita sama-sama bisa mengikutinya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena iman. Perhatikan iman dari yang diimpartasikan, nilai yang diwariskan oleh seorang ibu itu tinggal di dalam diri seorang anak. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Upah yang mana? Bukan dari sesama, bukan dari manusia, tapi yang datang daripada Tuhan. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dan itu yang terjadi atas kehidupannya. Biar pada saat ini kita boleh sama-sama menyadari itu karena iman. Iman apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada orang yang terdekat dengan kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Iman yang seperti apakah yang bisa kita tinggalkan dan wariskan
Dan itu akan menerima upah daripada Tuhan dan upahnya juga melihat bagaimana orang-orang bertumbuh di dalam kasih karunia dan di dalam Tuhan. Jadi ia rela tinggalkan semua kekayaan daripada Firaun itu untuk mengalami penderitaan. Dan dia mengalami semuanya itu karena satu kesukaan. Apa sih? Ada satu tulisannya George Barna itu di Transforming Children into Spiritual Champion ya. Jadi ada sebuah buku tulisannya seperti itu. What we do with children is the most important ministry we will carry out. Maksudnya apa sih? Apa yang kita lakukan untuk anak-anak itu adalah pelayanan paling penting di antara semua yang dapat kita lakukan dan kerjakan. Kenapa? Karena di situ kita belajar memberikan ada moral-moralnya. Ketika kita nonton bareng-bareng sama anak-anak, apa sih moralnya? Apa moral lessonnya? Apa yang bisa ditarik pelajarannya? Ketika kita membaca sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu, ada hubungan kedekatan antara orang tua dengan anak, antara ibu dengan anak, antara ibu dengan anak rohani, antara kita dengan sesama. Ketika di situ dibagikan kebenaran firman Tuhan, ada nilai-nilai yang dibagikan. Memang ini sesuatu yang langka, tapi itu yang Tuhan cari. Dan biarlah kita terus mau mengalir seperti Yohebed yang mengalir di dalam iman, pengabdian, kasih dan belas kasihan. Kita mau, karena sementara kita ada di muka bumi ini bukan tempat tujuan kita akhir. Ini hanya tinggal numpang aja, cuman numpang lewat. Dan kita yang harus mengucapkan kepada situasi yang ada dan kepada diri kita, engkau dikasihi, engkau dibutuhkan, engkau diinginkan, engkau sangat spesial, engkau sangat luar biasa. Sudahkah kita katakan kata-kata itu kepada anak-anak kita? Dan yang terakhir sekali dikatakan dia membangkitkan generasi pemimpin. Pengaruh dari iman itu adalah memuridkan. Sudahkah kita menjadi wanita yang memuridkan yang lain? Yohebed itu seperti ada satu film itu kan apa sih ya judulnya, anak saya senang tuh, let it go gitu ya. Kalau ini let go and let God gitu ya. Kalau ini dia mengizinkan, biarkan itu, membiarkannya ke dalam tangan Tuhan dan biarkan Tuhan yang melakukannya. Jadi harus dilepaskan, apa yang harus dilepaskan, apa yang Tuhan minta untuk dilepaskan, lepaskan kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup untuk menggantikannya. Ketika kita mempercayakannya, maka Tuhan berikan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia penyedia dalam kehidupan kita. Jadi tulisan di dalam Our Daily Bread itu ada tulisan gini, Our Daily Bread ya. Tulisannya, what we live in your children is more important than what we live to them. Jadi apa sih artinya? Maksudnya begini, apa yang kita tinggalkan gitu ya, apa yang kita impartasikan, berikan kepada anak itu lebih penting daripada yang kita wariskan gitu ya, warisan. Karena legacy atau warisan itu merupakan nilai-nilai yang harus kita bagikan, impartasikan kepada banyak orang. Sudahkah kita percaya kepada Tuhan? Sudahkah kita menjadi wanita yang terus bertumbuh? 1 tahun adalah perjalanan yang masih muda, tapi saya percaya wanita-wanita di si Kelapa Gading ini adalah wanita-wanita yang mengizinkan Tuhan bekerja terus dalam kehidupan kita masing-masing. Siapa contohnya di Alkitab yang membangkitkan generasi berikutnya? Yohebed itu membangkitkan Musa, Hana itu membangkitkan Samuel, Elizabeth itu membangkitkan Yohanes Pembaptis, Maria itu melahirkan Yesus, dan Eunike itu melahirkan Timotius muda. Dan teruskan di dalam tadi kata-kata itu, bagaimana dengan semua wanita yang ada, semua saudara dan juga saya, siapa yang kita akan bangkitkan generasi, siapa yang akan ini? Karena Yesus itu datang ke dunia, dia membawa nilai-nilai. Sudahkah kita mengenal dia dengan sungguh? Karena Yesus datang adalah membawa satu misi yang jelas dari Bapa Surgawi, yaitu untuk datang mati bagi segala dosa kehidupan umat manusia, menebus kita dan membawa pengaruh atas setiap orang yang dijumpai. Sudahkah kita mengikuti teladan Yesus? Karena Yesus adalah contoh yang utama. Dia membangkitkan 12 orang
yang tidak kenal siapa diri mereka tadinya dan perangainya macam-macam. Tetapi ketika mereka ketemu dengan Tuhan, mereka jatuh bangun tapi mereka mengalami perubahan yang drastis. Sakeus itu berubah ketika ketemu dengan Yesus. Bagaimana dengan kita? Dan biarkan kita jadi wanita yang terus membawa iman, membawa keberanian, membawa belas kasihan, membawa kasih Tuhan dalam kehidupan kita dan berani mengambil resiko menghadapi apapun karena Tuhan beserta dengan kita. Puji nama Tuhan dan saya ingin berdoa saat ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Engkau dahsyat dalam kehidupan setiap kami. Kami menyerahkan kehidupan setiap wanita-wanita yang ada. Biarlah ini menjadi satu momen kebangkitan bagi setiap wanita di Si Kelapa Gading ini. 1 tahun yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bangkit. Kami tidak seberapa, tetapi kami adalah orang-orang yang berani menghadapi situasi apapun. Kami mau mengabdi, kami mau menjadi pribadi yang mewariskan nilai-nilai. Dan keluarga adalah penting dalam kehidupan kami. Dan kami mau menjadi tiang doa bagi pasangan kami, bagi anak-anak, bagi keluarga besar kami. Dan kami juga mau mewariskan nilai kerajaan Allah dan membangkitkan generasi berikutnya yang memuliakan nama Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan, dan biarlah urapan-Mu mengalir turun dengan dahsyat atas kehidupan setiap wanita-wanita-Mu. Sehingga dimanapun kami ada, kami mengalami impartasi kuasa Tuhan dan kami dipulihkan, kami dibangkitkan. Lepas dari apapun yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perubahan-perubahan atas kehidupan keluarga kami, pasangan dan juga anak-anak kami, keluarga besar kami, mungkin orang tua, kakak dan adik dan juga mungkin mertua dan semua keluarga besar yang ada. Tuhan, mereka mengalami dampak dari hidup kami di tengah-tengah mereka. Begitu juga dengan keluarga di dalam kerajaan Allah. Mereka yang berjumpa dengan kami mengalami dampak. Mereka merasakan ada kuasa Tuhan. Mereka merasakan ada semangat yang menyala-nyala. Ada api yang daripada Tuhan mengalir terus dalam kehidupan kami. Untuk kami terus belajar memuridkan melalui nilai-nilai yang kami bisa bagikan kepada setiap mereka. Sehingga setiap orang yang berjumpa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan mulai hari ini sampai selamanya hingga Tuhan Yesus datang kembali. Kami percaya Tuhan Engkau memeteraikan firman ini dan kami selesai. Tetapi Tuhan, Engkau yang akan terus beracara dengan kehidupan setiap wanita. Dan biarkan firman ini yang akan terus bekerja dalam kehidupan kami untuk membawa kami makin erat dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin, amin. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini, hari yang luar biasa. Dan mari kita satukan hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk 1 tahun perjalanan yang Tuhan percayakan kepada para wanita di Kelapa Gading ini. Kami percaya Engkau membentuk, mengolah dan membentuk setiap kehidupan kami menjadi wanita idaman Tuhan. Dan dimanapun kami ada, kami akan mengalami kemenangan oleh karena Tuhan yang luar biasa. Tuhan, kami mau kembali melakukan tugas, tanggung jawab dan aktivitas kami masing-masing. Dan kami mau menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kami mau sama-sama mengangkat tangan dimanapun para wanita ada. Mari kita angkat tangan kita dan kita mau menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Dan ketika kita mengangkat tangan ini sebagai tanda penyerahan total, Tuhan pegang tangan kami. Kami tidak sanggup, tetapi bersama dengan Tuhan kami akan menjadi pribadi yang cakap. Biarlah setiap wanita yang ada, baik yang ada di gereja maupun dimanapun kita berada, saat ini kita boleh kembali melakukan tugas tanggung jawab kita dengan menerima berkat yang datang daripada Allah Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin perjalanan kehidupan setiap pribadi kita hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin. Dan mari berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanyalah bagimu ya Allahku,
Shalom, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-1 buat si Di Basilea Center Kelapa Gading. ya, kami percaya Tuhan akan terus menuntun dan akan semakin dewasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya juga Tuhan terus mau pakai dan mengalami peningkatan di mana para wanita mengalami nilai-nilai kerajaan Allah dan menjadi tiang-tiang doa dimanapun para wanita ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada She Kelapa Gading. Saya percaya Tuhan akan memakai wanita-wanita Allah dari She Kelapa Gading menjadi wanita-wanita yang penuh dengan urapan Tuhan, penuh dengan hikmat Tuhan, dan menjadi wanita-wanita yang cakap berdampak bagi kerajaan Allah. Dan tetap semangat di dalam masa-masa pandemi seperti ini, sekalipun tidak bisa ada tatap muka di dalam ibadah ya, secara langsung on-site di gereja, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk kita tetap menjadi bangkit, menjadi wanita-wanita yang Tuhan pakai, berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat sekali lagi, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo para wanitanya Tuhan yang ada di Basilea Center Kelapa Gading. Selamat hari jadi yang ke-1. Tuhan pelihara dengan luar biasa dan terus menjadi berkat bagi para wanita. Tuhan akan memakai lebih lagi dan lebih lagi sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Love you all. Tuhan berkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun untuk She Basilea Center Kelapa Gading. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus biar Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, berdampak buat banyak orang, memuliakan nama Tuhan di tahun-tahun yang mendatang. Tuhan berkati. Halo, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat si Basilea Center Kelapa Gading yang pertama. Tuhan yang sudah memimpin dan menyertai dalam 1 tahun ini adalah Tuhan yang setia dan akan terus memimpin dan menyertai si Basilea Center Kelapa Gading untuk terus maju dan menjadi berkat bagi banyak orang dan meneruskan visi yang sudah Tuhan berikan. Tetap semangat, tetap setia, dan semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi, happy birthday, God bless you. Selamat ulang tahun si Sisterhood Encounter yang perdana. Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah menjadi wanita yang diurapi Tuhan seperti Nabia Deborah. Jadi berkat di dalam rumah tangga Anda, jadi berkat di dalam pekerjaan, dan jadi berkat di dalam pelayanan. Tetap setia dan tetap satu, kompak satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun si Basilea Center Kelapa Gading. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun si Basilea Center Kelapa Gading. Tuhan Yesus memberkati. Muah. Selamat ulang tahun si Basilea Center Kelapa Gading. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun si Basilea Center Kelapa Gading. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk si Basilea Center Kelapa Gading. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun si Basilea Center Kelapa Gading. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun si Basilea Center Kelapa Gading. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun si Basilea Kelapa Gading. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun si Basilea Center Kelapa Gading. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun She Basilea Center Kelapa Gading. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk She GBI Basilea Kelapa Gading. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun si Basilea Center Kelapa Gading. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun
Terima kasih wanita-wanitanya Tuhan yang telah setia beribadah selama setahun ini dan telah ambil bagian dalam melayani Tuhan di Si Basilea Center Kelapa Gading. Tetap setia, tetap semangat. Jerih payamu tidak akan pernah sia-sia dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.